banyak bersumpah. Ya, kecuali memang dibutuhkan ataupun darurat. Ya. Kadang-kadang orang itu dikit-dikit sumpah. Sudah bohong, sumpah lagi. Ya. Kenapa Rasul sampai bersumpah walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, menunjukkan isi dari hadis ini sangat penting, jemaah. Perkara yang disampaikan itu sangat penting. Dan terlebih lagi Rasul tidak banyak bersumpah dalam hadis-hadisnya. Padahal 23 tahun lamanya berdakwah. Rasul 23 tahun lamanya berdakwah. Enggak dikit-dikit sumpah, begitu enggak. Ya. Padahal harusnya lebih banyak Rasul bersumpah karena yang disampaikan Al-Quran. Tetapi juga Rasul tidak banyak untuk bersumpah. Dalam keadaan tertentu yang memang darurat, Rasul menyebutkan atau perkara yang penting seperti hadis ini. Kemudian hadis ini mengajarkan kepada kita, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah seorang beriman sampai dia mencintai saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Apa makna dari hadis ini? Hendaklah kita sikapilah orang lain sebagaimana kita senang kalau disikapi. Ya, seperti apa? Seperti kita menyikapi orang lain. Kita senang kalau ada orang baik ke kita, maka kita pun harusnya baik ke orang. Begitu maknanya. Tidaklah ya salah seorang kalian beriman sampai mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai untuk dirinya sendiri. Sikapilah dengan baik seorang sebagaimana engkau senang ketika orang lain bersikap baik kepada kalian. Maknanya begitu. Senang ngelihat orang senang. Sedih ngelihat orang sedih. Bukan kebalikan. Senang ngelihat saudaranya sedih dan sedih ngelihat saudaranya senang. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda kurang sempurna. Kenapa? Karena senang ngelihat saudaranya sedih. Ya. Ada saudaranya lagi kena musibah, ya, musibah apa? Musibah, ya kemalingan, alhamdulillah. Senang ngelihat saudaranya sedih. Atau sebaliknya, sedih ngelihat saudaranya senang. Kenapa? Naik pangkat, naik jabatan, ini yang beriang. Kenapa? Sedih ngelihat saudaranya senang. Nah, hadis ini menggambarkan demikian. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau cinta kalau diperlakukan demikian. Yang dengan apa? Dengan yang sama. Berbuat baiklah kepada seorang sebagaimana engkau senang ketika diperlakukan dengan baik. Begitu maknanya. Dalam urusan apa ini? Dalam dua urusan. Pertama dalam urusan dunia. Senang ngelihat orang senang. Ya. Dalam urusan pertama dalam urusan dunia. Dan urusan dunia ini enggak semuanya, tetapi perkara yang memang diperbolehkan. Karena ada orang-orang yang menurut dia itu baik, tapi aslinya yang menurut syariat tidak baik. Ngumpul sama temannya, nongkrong sambil minum apa? Minum khamr. Minum apa? Minum khamr. Kemudian karena teman disuguhi, saya nggak mau minum itu loh. Kamu jangan buat saya sedih. Kamu harus membahagiakan saya sebagaimana kamu senang dibahagiakan.
Kamu harus menghormati saya sebagaimana engkau pengen dihormati. Sekarang minum. Ini enggak benar. Kenapa? Karena yang disuguhkan adalah sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Berbeda dengan yang mubah atau yang dibolehkan. Enggak boleh, ini minuman khamar. Kamu harus terima. Lu kenapa? Kemudian bawakan hadis Rasul. Walladzi nafsi biyadihi. Dan demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Saya pengen kalau kamu juga gabung. Nah, ini enggak pas. Kenapa? Karena yang disuguhkan itu adalah perkara yang diharamkan. Saya memudahkan urusan orang lain. Bagus. Tetapi memudahkan dalam urusan apa? Kalau dalam urusan-urusan yang menyimpang, memudahkan urusan yang menyimpang, maka ini enggak boleh. Ya. Oh, kamu kok mempersulit urusan orang? Kamu harusnya mempermudah sebagaimana kamu juga senang dipermudah urusan. Iya, tetapi masalahnya apa? Bagus mempermudah urusan, tapi yang dipermudah urusan apa? Kalau urusan yang diharamkan, ya tetap nggak boleh. Urusan seperti tadi, ya, atau misalnya ya, memusuhi temannya, memusuhi orang lain, suruh gabung, ya, memusuhi saudaranya, membuli, ya, tawuran, kalau nggak ikut dikatakan tidak solidaritas, nggak baiklah, dan seterusnya. Ini bukan yang diperintahkan. Kenapa? Karena ini perkara yang diharamkan. Ini dalam urusan dunia. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ketika menjelaskan hadis tadi, la yu'minu ahadun atau abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Pertama dalam urusan ketaatan dan yang kedua dalam urusan dunia yang diperbolehkan, bukan yang diharamkan. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam urusan dunia kita senang, begitu juga harusnya kita buat seperti itu orang lain. Contoh dalam ketenangan. Ya, kita itu kan senang di rumah tenang, ya, pulang kerja tenang, pengajian juga tenang. Jangan ngobrol sendiri gitu maksudnya. Kita senang kalau tenang. Kita juga harusnya buat orang itu senang. Kita senang dengan ketenangan, maka buat orang lain juga tenang. Maknanya begitu. Jangan kita senangnya tenang, tapi nggak senang buat orang tenang. Nah, ini nggak sesuai dengan contoh dan ajaran ya di dalam Islam. Contohnya gimana yang lain lagi? Kita senang pulang kerja, sampai rumah tenang, malam tenang. Maka kita juga jangan ganggu orang, buat orang lain tenang, jangan ganggu. Ganggu lewat apa? Knalpot motor. Ya, sengaja Pak, knalpotnya Pak brong. Ya. Atau mungkin juga dari suara musiknya. Suara Pak, suara musiknya atau televisinya atau macam lah. Karaokeannya, bukan ini apa? Ya, ketika dia pengen tenang, maka gunakan dia juga harus menghormati orang lain. Buat yang lain juga tenang. Jangan memikirkan diri sendiri pengen tenang tapi enggak untuk orang lain. Oh, ini kan pagi-pagi begini sebelum kerja biar semangat. Dangdutan, silakan tapi jangan terlalu kencang. Lihat orang lain, lihat tetangganya.
suaranya pelanin. Ya. Biar orang lain juga bisa istirahat, orang lain juga bisa tenang. Apalagi kadang-kadang pas hajatan, waduh, ya itu sepakor segede-gede apa? Lah kan umumnya begitu, Sat. Ya maksudnya ya dikurangi lah suaranya. Kadang sampai apa sehari semalam. Ya, ada tetangganya yang mungkin udah tua, ya, sudah ya lanjut usia, ada yang mungkin sakit, ada yang punya bayi. Dikurangin suaranya, bukan nyetop, nggak dikurangi. Kadang-kadang tuh sampai jendela itu saking gede buasnya itu geter sama. Begitu. Ya. Jalan ditutup, orang tuh harus muter. Udah tahu jalan sempit, orang muter kalau tahu jalannya. Udah muter sampai nyasar-nyasar, nggak tahu jalannya. Ya. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya pernah begitu ke tempat yang belum tahu, ada orang hajatan ditutup, padahal jalannya ya bisa gantian ditutup. Lewat sana mas, sana muter, lewat mal kok muter-muter, nyasar akhirnya semua. Akhirnya saya ngikutin yang di depan, dia juga nggak tahu, sampai akhirnya mentok jalan apa buntu. Loh kok buntu? Nah, nggak tahu, saya juga ngikutin jenengan kok. Akhirnya nanya-nanya, nah begitu jangan. Ya. Ini hadis ini ringan, tetapi aslinya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan. Ya. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana engkau cinta kepada dirinya sendiri. Itu kan bisa diatur. Oh suaranya terlalu kencang, ya minta dikecilin, wong apalagi bayar. Biar kenceng pak, oh kamu sayang bayar kok ngatur, kurangi suaranya. Begitu. Ini jalan nggak usah ditutup, ya separohnya nggak apa-apa lah, biar bisa orang lewat. Kan bisa. Ya. Nggak harus semuanya suruh ngalah semua. Jangan mengganggu orang lain kalau kita juga nggak pengen diganggu. Buatlah kebahagiaan kepada orang lain sebagaimana kita senang dibuat bahagia begitu. Mulai apa? Ya diantaranya juga misalnya sampah. Gimana tuh sampah? Ya depan rumah ada pohonnya, pohon rambutan. Ya, namanya daun itu kan kalau jatuh ya enggak pas di depan orang yang punya. Ke tetangganya yang setiap sore nyapuin itu daun rambutan. Ketika sudah panen ditebasin. Ya enggak apa-apa punya dia, tapi kan lihat ada orang lain tetangga yang kena apa? Kena efeknya apa itu? Sampah daunnya. Tiap sore nyapuin, sudah panen mending dikasih, masih mending lah. Ya bukan mengharapkan, tapi orang itu kan harus peka. Ya, ketika dikasih, ya satu ikat paling berapa sih? Ini Pak, atau ini Bu. Ya, senang Alhamdulillah. Ya selama ini saya ikut bantuin bersihkan, walaupun apa daunnya, sampahnya. Dapat begitu kan menghilangkan. Ya, kadang-kadang enggak langsung dijual semuanya. Ya bukan nggak boleh, tapi itulah ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa mati perasaan. Sama seperti orang yang sholat misalnya. Senang kalau kita ada di sebelah kita orang yang baunya wangi. Kita juga harusnya begitu, mewangikan yang lain. Senang kalau dari kita baunya wangi. Jangan kita senang bau wangi, tapi kita sendiri nggak mau wangi untuk orang lain. Pulang kerja, keringetan, belum mandi, kaos kakinya belum copot, ya, apalagi habis makan jengkol plus pete, langsung Allahu Akbar, waduh, kanan kirinya itu berat, mau tutup hidung ya khawatir mati, nggak bisa nafas, kalau dihirup ya baunya buat mumet, nggak begitu. Belum lagi asap apa? Asap macam-macam, asap bakar-bakaran sampah. Ya kadang-kadang ada itu kok.
Ya kalau keperluan ini sudah selesai mending kadang-kadang enggak masih nyala. Ya, atau mungkin bau sepiteng. Ya. Kalau sendiri yang bau sih masih mending, kadang tetangganya. Belum lagi asap rokoknya. Ya. Lu saya ngeroknya enggak di sana kok. Iya ngeroknya di sini, tapi kan namanya asap yang kemana itu? Jangan sampai pahalanya habis gara-gara asap apa? Asap rokok. Ya. Khawatirnya orang yang kena asapnya, ya Allah, orang itu yang rokok saya hisap nanti hari kiamat pahalanya, ya Allah. Takutnya nanti pahalanya habis gara-gara apa? Asap rokok. Apalagi buat orang berpenyakit. Ya. Buat orang sakit kan bisa. Terus gimana kalau ngerok nggak dolimin orang, Ustadz? Iya dihisap, jangan dikeluarin, telan sendiri. Nggak usah dikeluarin. Begitu nggak dolim tuh. Kalau pengen nggak dolim, roknya jangan begitu. Sedot, telan, nggak boleh dikeluarin. Entah keluarin mana. Itu nggak dolim tuh. Keluar sendiri. Berarti dolim nanti. Karena pengen kalau nggak dolim begitu. Keluar sendiri, iya jangan ngerokok kan gitu. Ya, khawatir. Ya ini sebenarnya nggak ngomong di sini, ini kan saya ngomong umum ya. Ya. Oh nggak ada, alhamdulillah. Ya. Khawatirnya nanti kapok, wah malas ngaji di Baitul Salam, karena dicemesin terus saya. Ya ini kan kita ngaji itu kan aslinya untuk ya memperbaiki diri gitu, nasihat semuanya ya untuk kita juga, intinya biar kita semakin ya tahu ngaji, semakin memperbaiki. Kita lanjut sama. Atau misalnya juga dalam urusan dunia, contohnya jualan, ya jualan dengan di dekat apa di rumah jualan, ya buka toko atau sembako. Kemudian ada tetangganya jenengan, seberangnya jualan yang sama, ngikutin. Itu jenengan kira-kira gimana? Kalau jenengan jengkel, berarti ini imannya belum sempurna. La yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang kalian beriman sampai mencintai saudaranya sebagaimana engkau cinta untuk dirinya sendiri. Terus gimana? Kalau jualan, kalau jenengan senang rame, laris jualan sembako, terus tetangganya ngikut jualan, jenengan juga harus senang kalau dia laris rame. Tuh imannya pas. Ya. Tapi kan ya kayaknya lah itu tadi yang enggak gampang itu. Ya. Walaupun secara asal ya boleh aja orang jualan, silakan. Ini kan contoh, kira-kira siap nggak begitu? Ya, rezeki itu sendiri-sendiri. Malaikat itu nggak nyasar apa rezeki nggak. Maka doakan semoga saudara saya, tetangga saya itu jualannya laris seperti saya. Ya, bukan saya doanya tapi biar bangkrut lah. Ini ya nggak pas. Doanya biar apa? Bangkrut nggak begitu. Kan senang kita misalnya dengan jualan rame, laris, senang. Maka dengan kesenangan ini harus juga diberikan kepada saudaranya, harus seperti itu. Juga senang kalau jualannya sama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabat. Doanya seorang muslim untuk saudaranya, untuk temannya, tetangganya, yang doanya ini tidak nampak di depannya, itu makbul. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, karena ada malaikat ya yang diberikan ditugaskan ya untuk mendatangi orang-orang yang mendoakan saudaranya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika dia mendoakan orang lain dengan kebaikan, qalal malaku muwakkalu bih, maka malaikat pun mendoakan juga amin walaka bimislin. Malaikat juga doain kamu juga begitu.
Berarti kalau kita doain semoga itu tetangga saya jualannya yang kayak saya rame, itu malaikat doain semoga kamu juga begitu rame. Tapi kalau doanya kebalik, semoga tetangga saya yang jualan ngikutin saya bangkrut, malaikat juga doain amin, sama kamu juga bangkrut. Begitu. Diaminkan sesuai dengan doanya apa. Ya. Harusnya ya Allah buat dia jualannya laris. Ya. Maka malaikat juga kamu juga laris. Begitu. Semoga dia bangkrut, kamu juga bangkrut. Gitu. Ya. Didoainya sesuai. Tapi yang penting apa? Yang penting itu. Ya. Bukan ketika ngelihat persaingan, dagangan, ya, persaingan jabatan, bisnis, pangkat, usaha, datangnya ke dukun. Persaingan datangnya apa? Ke dukun. Harusnya ada persaingan begitu, doakan juga. Ya. Kalau memang kita belum diberikan yang terbaik, maka Allah lebih tahu. Bukan malam saling menjatuhkan. Bukan saling bersaing dan menjatuhkan, bukan. Ya. Tapi yang ada seringkali begitu, saling menjatuhkan. Ya. Saling menjatuhkan ketika perebutan persaingan jabatan, kursi, macam adanya saling menjatuhkan. Jadi doanya juga sama. Ini yang pertama dalam urusan dunia. Bagaimana yang kedua urusan akhirat? Adapun yang urusan akhirat sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi yaitu dalam ketaatan. Apa maknanya? Kita senang kalau ngaji, harusnya senang juga kalau orang lain ikut ngaji. Begitu. Kita senang sholatnya rajin, senang juga tetangganya kalau sholatnya rajin. Senang kita mendapatkan hidayah, maka senang juga kalau saudaranya itu mendapatkan hidayah. Dan juga kita senang mendapatkan kebaikan dalam ibadah ketaatan, maka harusnya senang juga kalau keluarganya juga sama. Jangan mikirinnya sendiri. Jangan mikirin sendiri. Ya, keluarganya belum mau sholat, biarin aja nanti di akhirat sendiri-sendiri ono lah. Enggak begitu. Harusnya kalau kita sudah semangat ibadahnya, ya maka juga kita senang kalau saudara, keluarga juga seperti itu. Ya. Ini dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat. Ada yang dulunya nggak pernah ke musola, kemudian akhir-akhir udah rajin, seneng. Bukan malah nggak seneng, semoga nggak istiqomah. Wah, ini nggak pas. Ya, semoga dia seminggu doang lah, ya enggak. Ada orang yang sholatnya nggak pernah telat, jarang telat, di shaf pertama terus, suatu ketika telat, ya, kemudian senang, alhamdulillah kali-kali telat. Ini bentuk berarti nggak senang, ya, atau kurang senang. Lihat katanya sahabat Abdullah bin Abbas, seorang ulamanya para sahabat, orang yang tahu, ya, dari kalangan para sahabat tentang tafsir, beliau mengatakan innila ati alal ayati min kitabillahi azza wajal. Sungguh saya adalah orang yang termasuk tahu benar tentang tafsir ayat. Karena beliau pernah didoakan Rasul juga. Allahumma alimhu. Ya. Kata Rasul Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, berilah dia ilmu dan pahamkanlah dalam ilmu tafsir. Ketika masih kecil, ternyata sudah dewasa. Abdullah bin Abbas ini seorang ulamanya para sahabat di dalam ilmu tafsir. Beliau mengatakan, sungguh saya itu tahu tentang tafsir suatu ayat dari Al-Quran. Dan senang beliau. Lawadattu anna jami'an nasi ya'lamuna ma'a'lamu minha. Aku berkeinginan, aku sangat pengen kalau manusia, orang-orang muslim juga tahu seperti saya.
Saya juga pengen kalau orang lain itu, kaum muslimin tahu kayak saya. Ini menunjukkan beliau nggak egois maknanya. Orang berilmu pengen kalau orang lain juga berilmu seperti dia. Kalau sekarang kan kadang-kadang enggak. Ya, ada ustadz lama baru ustadz satu belakangan, kayak saingan. Ya, ketika jamaah sini jamaahnya sedikit, jamaah sana lebih banyak. Akhirnya kurang baik karena apa? Karena ya itu tadi, karena persaingan, takut jamaahnya kurang, takut ditinggalkan jamaahnya, begitu. Ya, ada ustadz yang berdakwah dengan dakwah yang baik, dakwahnya diterima, ya. Karena tadi nggak senang, banyak orang yang dapat hidayah yang nggak senang, kemudian apa? Kemudian menuduh, menfitnah, ya, sampai bubarin. Ini kan bentuk tidak apa? Tidak memahami tentang hadis Nabi. Ya. Kecuali kalau memang sesat, iya, silahkan. Tetapi mana buktinya? Jangan cuman menuduh tanpa adanya bukti, apalagi cuman katanya. Ya. Apalagi nggak pernah datang ke pengajiannya, dengerin juga enggak, cuman ukurannya jenggotan, repot begitu. Hati-hati jangan hadiri jam apa? Ustadz itu kenapa? Jenggotan. Ya. Terkadang demikian. Ya, nggak senang itu dakwahnya diterima dengan hikmah, dengan bijak, banyak jamaahnya yang semangat belajarnya, yang ini kurang, takut jamaahnya hilang, takut pengikutnya pada pergi, akhirnya menjatuhkan nama baiknya. Ya, dituduhlah macam-macam. Ada dituduh Wahabi lah, dituduh apa? Teroris lah, dituduh radikal, macam-macam yang nggak ada dasarnya. Ya. Tidak ada dasarnya. Dasarnya kayak rumahnya laba-laba, lemah. Itu kenapa demikian? Karena ada sifat penyakit, yaitu penyakit hati, yaitu dengki, hasad, ya, ada rasa iri. Sehingga keluarlah demikian. Coba kalau dia tahu tentang hadis ini, ketika lihat ada orang yang pada rajin semangat ngaji ke pengajian masjid rame, makmur, pengajian berjalan, senang. Sebagaimana di sendiri juga senang. Tetapi bagi orang yang hasad nggak senang. Kenapa? Karena inilah Rasul sampai mengatakan demikian. Sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat pun demikian. Harusnya senang orang pada ngaji. Ini kadang-kadang enggak. Malah dia apa? Dibubarin. Ya. Ya kalau enggak benar enggak apa-apa, kalau sesat boleh. Ini kan enggak. Ya. Terus yang menvonis itu sesat siapa? Ente tahu ilmu enggak? Menurut siapa kesesatan? Kalau menurut ente belum tentu yang dimaksud urusan apa? Dimaksud itu sesat menurut yang lain. Nah, itulah yang sering banyak terjadi, jemaah. Ya. Terus bagaimana agar kita menghindari penyakit hasad, penyakit hati? Karena akan timbulnya tadi hasad tadi, dengki, iri hati, ini akan menimbulkan senang lihat orang susah, dia susah lihat orang senang. Terus bagaimana obatnya? Pertama, banyak berdoa. Makanya Rasul mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaran, keburukan penglihatan, keburukan lisan, dan keburukan hati. Apa keburukan hati? Penyakit iri, hasad. Kemudian yang kedua, apa obatnya dari penyakit hati? Karena timbulnya nggak senang ke saudaranya, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, timbulnya itu karena penyakit hati. Sehingga dia senang kalau melihat orang susah. Yang kedua, obatnya harus disadarkan. Apa disadarkan? Maknanya adalah tidak ada untungnya orang yang hasad.
Orang yang hasad itu nggak ada untungnya. Malah semakin membuat rugi diri sendiri. Apakah kalau dia bisa menunaikan hasadnya itu tambah kaya? Juga enggak. Ya. Kayak tadi, tetangganya dapat jabatan, dapat ini, ada tetangganya beli ini, beli itu. Ya. Kemudian dia hasad, apakah kalau dia hasad itu kemudian jadi sama kayak tetangganya bisa beli ini, beli itu? Kan juga enggak. Ya. Jadi orang yang hasad ini timbul dari hati. Hasad itu dari hati. Ya. Sehingga kalau dia nggak senang ke saudaranya, nggak cinta ke saudaranya, maka akan membuat gelisah. Itu kerugiannya. Baru di dunia sudah buat gelisah, jengkel terus. Nggak bisa tidur. Tidur pun nggak tenang. Sampai akhirnya nafasnya susah. Akhirnya nggak bisa nafas. Alias apa? Innalillahi. Ya, begitu. Gara-gara dari penyakit hasad. Belum lagi nanti di akhirat gara-gara penyakit hasad begitu. Baik itu urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Ya. Maka hendaklah kita selalu mengingat bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83 Allah berfirman tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Dan akhirat adalah Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak sombong. Ya. Akhirat tempat yang kekal Allah jadikan ya, akhirat untuk orang-orang yang tidak sombong. Dan juga bukan orang-orang yang hasad, fasad, orang-orang yang membuat kerusakan, ya, membuat apa? Kerusuhan gara-gara penyakit hati fasad. Wal akibatu lil muttaqin. Maka kebaikanlah yang akan didapatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita mengetahui tentang keutamaan hadis ini jamaah, ya, termasuk iman adalah mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri, baik itu dalam urusan dunia, ya, urusan sehari-hari yang dibolehkan, dan juga dalam urusan ibadah dan ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.